Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ya tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas dari Mas Yanwar mengenai aplikasi investasiku. Jadi memang kami di Investor ini ada kerjasama dengan investasiku ya. Jadi teman-teman silahkan istilahnya untuk apa namanya buka rekening di aplikasi investasiku ya dari link yang ada di kolom chat ya. Oke, jadi kita masuk ke acara selanjutnya ya. Jadi pemaparan dari saya pribadi tentang nabung saham. Jadi sebenarnya ini malam hari ini kita webinar melanjutkan dari live IG kemarin. Jadi kemarin kita live IG bareng investasiku membahas tentang nabung. Gitu. Nah, sekarang sebenarnya hitungannya gimana sih gitu. Jadi orang kemarin ketika kita ngobrol, oh ya ada bayangan, oke nabung, beli setiap bulan dan sebagainya. Tapi sebenarnya hitungannya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yield yang bagus gitu ya. Nah ini saya langsung masuk ke materi saja. Iya. Oke. Sudah masuk ya. Baik, jadi kita sekarang masuk ke acara acara dari kami yang The Investor mengenai mengelola dana investasi pribadi. Jadi ini lebih ke mengelola dana pribadi. Ya, jadi nanti disambung dengan nabung saham. Jadi sebelum nabung saham kita harus ngerti nih cara ngelola dana itu seperti apa ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini mungkin belum kenal dengan saya, jadi mungkin saya sekilas ya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Eros Perwita, jadi kalau teman-teman sering melihat YouTube di Investor, kemudian di channel Telegram dan juga di TikTok maupun Instagram di Investor ya, itu ada saya dan juga tim ya, tim salah satunya Mas Eko ya, dan juga mungkin beberapa teman-teman yang di sini sempat beberapa kali ikut webinar, ada teman-teman yang lain juga, ada Mas Ian dan sebagainya gitu ya. Nah itu satu tim kami dari Indi Investor. Nah kebetulan kalau yang sering banyak ngomong nanti itu saya ya, jadi lebih yang sering muncul di kanal YouTube terutama itu kebanyakan saya. Nah, mungkin saya ini siapa sih Eros Perwita gitu. Jadi background saya dulunya saya kerja di bank. Kebetulan saya masuk di jabatan terakhir ya tahun 2018 itu sebagai manajer money market dealer ya di divisi Treasury. Jadi pekerjaan utama saya waktu itu adalah mengelola dana likuiditas bank. Ya, saat itu adalah salah satu bank terbesar ya dari aset maupun laba terbesar di Indonesia, Bank BUMN. Dan waktu itu kelolaan kami berlima, waktu itu satu tim itu mencapai 50 triliun. Nah, sekarang saya tanya lagi udah mencapai 100 triliun gitu ya karena asetnya makin gede gitu. Ya, jadi 50 triliun gede banget, bahkan kewenangan saya satu hari waktu itu deal transaksinya 1,2 triliun per hari. Nah, itu waktu terakhir saya kerja di bank. Cuman waktu saya kerja di bank itu kita tidak boleh transaksi saham ya, karena kalau bank itu memang tidak boleh beli saham, karena nanti akan dihitung akuisisi. Jadi kita lebih banyak ke transaksi bond atau interbank call money dan juga forex ya, forex dolar rupiah, currency lain dan sebagainya. Ya, kemudian untuk masuk ke pasar saham sendiri sejak 2011, saya buka rekening pertama kali itu 2011. Dan waktu itu masih campur-campur metodenya ya, masih campur-campur, terus masih belum istilahnya rutin nabung dan sebagainya. Baru tahun 2013 mulai menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung di saham, dan saya full menjadi istilahnya menjadi value investor ya. Jadi investasi yang orientasinya untuk jangka panjang itu 2015. Jadi tadinya ya saya trading, cuman capek waktu itu karena sambil kerja ya, trading sambil kerja itu ternyata capek kalau saya. Jadi saya waktu itu merasa capek gitu dan nggak cocok kayaknya kalau trading. Akhirnya saya memutuskan untuk mengubah semua portofolio saya ke portofolio investing itu sejak 2015, dan di sini saya juga mulai makin rutin lagi untuk nabung gitu sampai sekarang ya. Jadi sekarang portofolio saya seluruhnya itu untuk keperluan investasi ya, investing. Nah, itu sekilas background saya.
Ya, kalau teman-teman biar biar tahu saja sih kira-kira saya background-nya seperti apa gitu. Oke, ini saya mulai dulu nih dari cerita yang kemarin viral ya. Jadi teman-teman kemarin pasti ingat tuh, yaitu warga Tuban ya, warga Tuban, desa Tuban mendadak jadi miliarder dan borong belasan mobil mewah. Jadi desa miliarder waktu itu. Gara-gara di situ dibangun kilang minyak dari Pertamina, akhirnya lahan-lahan milik warga itu dibeli di harga tinggi ya, sampai ada yang 20 miliar ya, macam-macam gitu ya, dan akhirnya seluruh desa itu borong mobil gitu ya, dan di situ disebut desa miliarder gitu ya. Nah, ini menarik dan viral ya tahun 2021, artinya 1 tahun kemarin, 17 Februari 2021, di mana semua mobil-mobil ini mengantarkan, truk-truk ini mengantarkan mobil ke desa ini. Nah, kemarin viral lagi gitu, ya viral lagi. Februari 2002 tanggal 6, ya ternyata dari banyak cerita yang akhirnya desa miliarder Tuban ini tiba-tiba mereka yang tidak bisa mengelola dananya akhirnya bingung mau ngapain gitu. Ya, bingung mau ngapain ya. Jadi sempat viral lagi, cuman kondisinya berubah. Yang tadinya miliarder sekarang hidup merana. Kira-kira seperti itu. Ya, memang tidak semuanya ya. Sekali lagi tidak semuanya, tapi karena yang viral ini disorot ini adalah dari kondisi yang berbalik gitu ya, dari yang tadinya kaya mendadak habis itu merana gitu, hanya dalam tempo 1 tahun gitu. Nah, ini sebenarnya pelajaran nih buat kita, pentingnya mengelola keuangan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita istilahnya sekarang punya gaji gede katakanlah, atau kita istilahnya bekerja sudah punya penghasilan, tapi kalau kita nggak pintar mengelola akhirnya ya habis juga gitu. Ya, kita apalagi kita yang barusan dapat warisan ya, atau juga mungkin tanah kita, lahan kita yang dibeli pemerintah, kita dapatkan uang yang gede juga, tapi kalau kita nggak kelola dengan baik ya habis gitu. 1 tahun ya cepat sekali gitu ya, 1 tahun cepat sekali gitu. Nah, harapannya bagi teman-teman yang hadir di webinar kali ini tidak sampai kejadian seperti ini gitu ya. Nah, maka penting sekali kita harus alokasi, istilahnya harus mengelola keuangan. Ya, dan kalau kita misalkan bicara mengenai financial planner ya, kita kan pasti dapat ilmunya tuh bagaimana secara mengalokasikan dana bulanan kita gitu ya. Nah, ini macam-macam teorinya ya. Kalau saya pribadi ya, mungkin saya bisa sharingkan sedikit karena saya juga melakukan ini, tetapi sekali lagi saya background-nya bukan seorang financial planner gitu ya. Dalam artian saya tidak punya sertifikasi untuk menjelaskan financial planner, tapi paling tidak ilmu basicnya saya paham gitu. Artinya memang kita harus mengelola dana sejak awal. Jadi istilahnya teori sederhananya misalkan kita punya gaji dalam bulanan tersebut, ya harus dibagi-bagi gitu, harus dialokasikan. Ya, jadi 10% sedekah gitu ya. Ini juga penting gitu, sedekah gitu ya. 10% gitu minimal kalau bisa gitu. Kalau kita yang muslim kan biasanya disuruh ya, diwajibkan untuk zakat 2,5% ya. Kalau 2,5% itu batas kikir gitu ya. Kalau ustadz bilang itu 2,5 itu batas kikir ya. Kenapa ya? Memang 2,5% itu bukan hakmu gitu ya. Nah, maka 2,5% itu memang harus dikeluarkan. Nah, batas kikirnya di situ. Nah, maka harus dinaikkan lagi gitu. Kalau bisa 10%. Ya yakin aja 10% kita sedekahkan itu insya Allah baliknya lebih gede gitu ya. Kemudian 20% untuk investasi. Jadi duit masuk langsung 20% masukkan ke rekening investasi gitu. Ya, jadi di awal, bukan di akhir. Kalau sisa, kalau kita mikirnya setiap bulan kita dapat gaji, habis itu kita pakai untuk konsumsi dulu. Kalau ada sisa baru nabung, biasanya itu enggak sisa. Ya, maka di awal dapat gaji langsung 20% investasikan ya. Lebih gede lebih bagus gitu. Ya, kemudian 20% untuk kebutuhan sekunder ya, misalkan ya untuk nyicil motor, misalkan bagi kita yang pengen beli motor gitu ya, nyicil mobil dan sebagainya, baru 50% untuk kebutuhan pokok itu.
Nah, ini memang teori teman-teman sekalian ya. Besarnya persenan memang tergantung dari kita masing-masing. Mas, bagaimana kalau gaji saya ini pas-pasan nih buat sehari-hari aja, kadang cukup, kadang nggak cukup. Maka yang harus kita lakukan adalah gedein dulu penghasilan bulanan. Ya, sekarang era informasi, ya era digital, era sosmed, itu banyak sekali cara untuk menghasilkan pendapatan, menghasilkan tambahan pendapatan gitu ya. Jadi harapannya gedein pendapatan bulanan supaya bisa mengalokasikan ke dana investasi yang semakin gede gitu. Semakin gede kita mengalokasikan ke dana investasi, maka semakin gede juga istilahnya pertumbuhan di masa depan. Artinya kalau misalkan kita pengen pensiun, katakanlah pengen pensiun muda, pensiun kaya gitu ya, ya gedein investasinya. Ya kalau teman-teman sering nonton YouTube kami, YouTube The Investors, biasanya di akhir video saya selalu mengatakan salam passive income, ya harapannya memang benar-benar pasif penghasilannya gitu. Nah, passive income dari mana? Dari investasi yang kita mulai sejak sekarang gitu. Nah, maka harapannya mau berapapun gaji yang kita terima harus ada dana yang dialokasikan ke investasi. Yang berapapun. Kalau tadi misalkan penghasilannya pas-pasan, ya gedein dulu. Bagaimana supaya dapat penghasilan tambahan seperti itu ya. Mumpung masih kuat, kerja keras dulu gitu. Ya kerja keras dulu dan langsung siapkan pensiunnya alias langsung investasi dari sekarang. Jangan nunggu nanti karena tempat saya kerja dulu, bos-bos saya dulu ternyata banyak yang tidak menyiapkan pensiunnya gitu. Begitu 3 tahun atau 2 tahun mau pensiun baru bingung, baru nabungnya banyak gitu karena tadinya hanya istilahnya jaga ke apa ya, jaga ke itu bahasa Indonesianya apa ya, istilahnya mengharapkan pensiun dari duit kantor gitu. Ya kalau dari duit kantor ya pasti kecil gitu. Kita dari PNS mengharapkan pensiun dari PNS ya pasti kecil. Lifestyle kita akan berkurang setelah pensiun gitu. Nah, makanya harus sejak dini kita harus menyisihkan investasi sekarang gitu ya, nggak perlu besok-besok sekarang. Gaji pas-pasan nggak apa-apa, kecil dulu nggak apa-apa, masukin ke investasi dan harapannya gedein tambahan penghasilan bulanannya supaya lebih gede lagi untuk alokasi ke investasi gitu ya. Jadi penting sekali ya untuk kita menyisihkan penghasilan kita ke investasi. Ya, ya kalau bisa misalkan penghasilan kita pas-pasan ya kebutuhan sekunder nanti dulu deh gitu ya. Nanti dulu ya kebutuhan sekunder, investasinya gedein dulu gitu. Oke ya. Nah sekarang kita harapannya ya teman-teman, harapannya sudah mulai rutin untuk menyisihkan uang ke rekening investasi. Nah sekarang bagaimana cara kita mengalokasikan dana investasi kita? Ya, nah kita masukkan ke instrumen ya, instrumen investasi dan instrumen investasi itu banyak macam-macam. Ya, ada deposito, ada obligasi ya, obligasi yang bisa kita beli ini contohnya seperti ori, sukuk yang diterbitkan pemerintah itu ya. Itu termasuk obligasi yang resikonya kecil tapi yield-nya lumayan di atas deposito ya. Itu juga teman-teman perlu juga punya itu. Ya ada reksadana. Ya reksadana sendiri macam-macam ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Ya, kemudian yang terakhir ya ada saham. Ya, balik lagi ke sini ya, reksadana dulu ya, sekilas saja reksadana ini, reksadana pasar uang ini kan artinya kita beli reksadana di mana uang yang dikumpulkan oleh manajer investasi itu ditempatkan di deposito. Ya, reksadana pasar uang ini bisa kita katakan sebagai reksadana deposito. Ada reksadana pendapatan tetap. Jadi manajer investasi ngumpulin duit dari masyarakat gitu ya. Kita beli reksadana pendapatan tetap nih. Ya, artinya kan kita percayakan uang kita untuk dikelola manajer investasi. Nah, manajer investasi itu nanti memasukkan dananya ya, memasukkan dana investasi yang sudah dikumpulkan itu ke obligasi. Ya. Kemudian ada reksadana saham ya. Reksadana saham itu istilahnya mayoritas nanti akan dimasukkan ke saham dan ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini ya mix ya, istilahnya campuran pasar uang, pendapatan tetap dan saham. Nah, ini macam-macam reksadana.
Keunggulannya apa kalau kita beli reksadana dibandingkan kita punya deposito sendiri atau kita beli obligasi sendiri? Ya salah satu keunggulannya ya yield-nya biasanya lebih gede. Kenapa? Karena walaupun nih misalkan sama-sama reksadana uang, pasar uang gitu ya, tapi biasanya yield-nya lebih gede daripada kita deposito sendiri. Kenapa? Karena manajer investasi ini ngelola duit banyak gitu, gede kan, karena dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini jumlahnya gede, maka si manajer investasi ini bisa nego gitu, nego bunga ke bank. Yang biasanya kalau apa namanya deposito retail kita deposito biasa gitu ya itu cuma dikasih katakanlah 2% atau 2,5%. Nah, mungkin si manajer investasi bisa nego sampai 3,5% dan sebagainya gitu. Nah, makanya di situ yield-nya biasanya lebih gede. Ya, plus bisa ditarik sewaktu-waktu. Kalau deposito ya harus nunggu jatuh tempo dulu. Nah, itu keunggulannya. Apalagi di pendapatan tetap ya, pendapatan tetap kita misalkan nih, misalkan kita beli ori atau beli sukuk ya, sukuk retail. Nah, kadang kita nggak bisa jual itu. Kenapa? Karena memang marketnya terbatas, ya marketnya nggak liquid. Nah, kalau pendapatan tetap ya tadi kita bisa tarik sewaktu-waktu karena mereka biasanya akan cari obligasi-obligasi yang liquid ya seperti kalau misalkan teman-teman tahu tentang obligasi ya tentang bond ya untuk bond-bond corporate ini misalkan ada FR ya atau PBS. Nah, ini yang sangat liquid gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tarik si manajer investasi bisa jual ya. Nah, ada reksadana saham ya. Kalau kita pusing beli saham sendiri, kita bisa masukkan ke reksadana saham. Cuman kalau kita mau masuk ke reksadana saham, pastikan time horizonnya harus panjang ya. Dan kita ngelihat di story dari track record manajer investasinya. Apakah setiap tahun dia bisa beat the market atau tidak gitu. Ya, kemudian kalau reksadana campuran ya biasanya di mix ini ya. Di mix ini. Oke. Nah, ini mengenai reksadana. Ya, saya sendiri pun juga punya reksadana itu sebagai istilahnya alternatif investasi ya selain saham. Ya, dan yang terakhir, instrumen terakhir saham. Nah, saham ini porsi untuk saya sendiri terbesar saat ini dibandingkan instrumen investasi yang lainnya ya. Cuma nanti kita akan bahas bagaimana sih kita menempatkan dana investasi ini yang bagus buat kita. Ya, oke. Nah, kita bandingkan dulu nih sebelum kita masuk ke instrumennya ya. Kita apa namanya? Kita banding-bandingkan dulu yield-nya. Ya, nah, kenapa kita harus investasi? Karena salah satunya adalah supaya melindungi harta kita dari inflasi. Betul ya, setiap tahun terjadi inflasi. Artinya apa sih inflasi? Inflasi ini artinya nilai uang kita itu berkurang. Jadi kalau tahun 2010 inflasi 7%, berarti sebenarnya uang kita turun 7%. Gampangnya seperti itu ya, gampangnya seperti itu. Nah, contoh sederhana lah, saya waktu itu saya masih ingat SMP ya, SMP saya itu umur tahun berapa? Saya sedikit lupa. 2006, 2003 sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an kalau nggak salah. 2000-an itu saya masih bisa beli nasi goreng ya pakai telur suwir itu di kantin sekolah saya harganya Rp500. Ya, saya masih ingat waktu itu ya SMP ya. Sekarang 500 ya nggak dapat apa-apa gitu, paling cuma permen satu. Itu pun karena warungnya nggak ada pecahan 500, akhirnya dikasih permen satu. Nah, itu ciri-ciri inflasi yang real ya, real, nggak bisa kita elakkan gitu. Nah, maka kita harus punya instrumen investasi. Nah, instrumen investasi yang yield-nya rendah tapi juga risk-nya rendah, resiko ya, maksudnya resiko rendah adalah deposito. Nah, deposito ini biasanya sih besarnya bunga ya, bunga maupun bagi hasil ya. Kalau kita suka di bank syariah kan nyebutnya bagi hasil itu biasanya sih rata-rata tahunannya itu enggak lebih tinggi dari inflasi. Ya kadang mirip-mirip gitu ya, mirip kadang memang lebih tinggi, kadang memang lebih rendah ya. Seperti contoh di sini. Ini saya ambilkan deposito dari suku bunga BI-nya ya, karena kan masing-masing bank beda-beda tuh. Cuman acuannya kan BI rate ya.
Nah, kalau kita lihat di sini BI rate-nya sekarang 3,5%, inflasinya 1,87% tahun 2021 kemarin ya, jadi masih lumayan di atas ya. Jadi kalau misalkan ya kita sejak tahun 2010 rajin deposito, artinya bunga dari deposito kita masukin lagi ke deposito lagi gitu ya, bisa dikatakan secara compounding-nya naik 61%. Nah, 61% selama 12 tahun ya, dari 2010 sampai 2021. Nah, cuman inflasinya juga kira-kira kalau dihitung ya sama gitu, 60% juga, artinya ya sia-sia kalau kita nyisihin duit ya, kita masukin ke deposito selama 12 tahun, sebenarnya duit kita nggak bertambah. Ini belum dipotong pajak gitu ya. Ini belum dipotong pajak. Jadi deposito ini resikonya memang sangat kecil, tapi yield-nya juga kecil. Ya, yield-nya juga kecil. Jadi istilahnya ya supaya duit kita ini nggak tergerus oleh inflasi gitu aja ya masukin ke deposito, kira-kira gitu ya. Dibandingkan hanya taruh di rekening biasa kita diemin 12 tahun ya sudah pasti itu kena tergerus oleh inflasi. Nah, alternatif selanjutnya ada ORI, ya ORI atau sukuk ya. Saya sendiri saya pecinta instrumen syariah, maka saya biasanya akan pilih sukuk dibandingkan ORI ya. Salah satunya itu syariah, yang kedua karena kalau sukuk ini ada underlying project-nya ya, underlying project. Jadi pasti akan digunakan untuk sektor produktif. Jadi bukan untuk bayar bunga utangnya pemerintah ya, bukan untuk gaji DPR dan bukan untuk subsidi gitu. Itu salah satu kelebihan sukuk ya dibandingkan ORI. Kalau ORI kan gelondongan untuk biaya APBN gitu ya. Nah, ini saya ambilkan contoh ORI ya, karena ORI ini yang kita tahu setiap tahun itu pasti nerbitin dengan rate yang biasanya lebih tinggi dari deposito. Ya, ini kalau kita hitung secara compounding, artinya sejak tahun 2010 kita rajin nabung beli ORI, di mana nanti kuponnya kita belikan ORI lagi, secara compounding 12 tahun itu naik 128%. Jadi 2 kali lipatnya deposito. Ya, jadi bagus lah ya. Bagus, jadi istilahnya benar-benar tumbuh kita investasi kita ya. Nah, atau kita bandingkan dengan IHSG. Ya, ini IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Ini contoh saham. Sebenarnya bukan saham ya, tapi IHSG lebih ke market secara rata-rata. Nah, kalau kita bandingkan dengan IHSG dari tahun 2010 sampai 2021 ya, namanya market ya, market saham itu pasti naik turun ya. 2010 naik 46%, 2011 cuma naik 3% ya, dengan kupon orinya kalah gitu. Cuman yang pertama tinggi banget gitu ya. Kemudian tahun 2015 IHSG minus 12%, kupon orinya 9% ya, jadi lebih bagus gitu ya. Tapi 2016 kupon ori 6,6%, IHSG 15%, seperti itu ya, naik turun. Nah, seandainya misalkan kita tempatkan dana di IHSG tahun 2010, selama 12 tahun compoundingnya 160%. Ya, jadi lebih tinggi dibandingkan ori ya, lebih tinggi dan lumayan sekitar 40% di atas ori gitu. Ini juga bagus ya. Artinya memang yield dari saham, jadi saham ini memang memberikan yield yang sangat bagus dibandingkan instrumen yang lain. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai investasi di saham. Investasi di saham, ya katakanlah target portofolio kita hanya mengalahkan IHSG 5% aja, nggak perlu muluk-muluk. Ya. Dan ini yang selalu saya katakan ke teman-teman semua ya, bahwa yang namanya investasi di saham itu kita nggak perlu kejar-kejaran kereta gitu ya. Ya, karena investasi harus jangka panjang. Nah, maka goal kita adalah bagaimana supaya portofolio kita setiap tahun itu bisa mengalahkan IHSG. Ya, nah di situ yang biasanya saya sampaikan ke webinar-webinar saya gitu ya, webinar-webinar The Investor. Ya, oke, kita lanjut. Artinya ketika misalkan kita bisa mengalahkan 5% saja dibandingkan IHSG, secara compounding selama 12 tahun, kenaikan portofolio kita 348%. Ya, sangat jauh dibandingkan ori, sangat jauh dibandingkan deposito, sangat jauh dibandingkan inflasi.
Apalagi kalau kita bisa mengalahkan IHSG 10% saja setiap tahunnya. Jadi nggak perlu muluk-muluk 2 kali IHSG, 3 kali IHSG, 5 kali IHSG. Cukup 10% di atas IHSG, tapi konsisten selama 12 tahun, portofolio kita, dana investasi kita itu naik menjadi 655%. Jadi jauh di atas IHSG itu sendiri, jauh di atas kupon dari ORI, ya, jauh di atas deposito, apalagi inflasi. Nah, jadi sebenarnya dari perbandingan ini bisa dikatakan saham itu adalah instrumen investasi yang memberikan yield terbaik dibandingkan instrumen lainnya. Cuman problemnya ya saham ini resikonya juga tinggi kan gitu. Ya, sering orang menyebut high risk high return ya. High risk high return ya sebenarnya kalau kita belum tahu caranya. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, kita bisa cari saham-saham yang kondisinya adalah low risk high return gitu ya, yang saya sering share ke teman-teman, terutama teman-teman member, bagaimana kita mencari saham-saham yang kategorinya low risk high return gitu. Nah, bagaimana tipsnya untuk alokasi dana investasi? Jadi tadi kan kita sudah bandingkan ya macam-macam instrumen investasi ya. Nah, cuma di sini tidak ada kripto ya. Mas Eros, kripto bagaimana untuk investasi? Kalau saya sih kripto belum memandang sebagai aset investasi, jadi masih ke spekulasi. Kalau pandangan saya ya, kalau teman-teman punya pandangan yang lain nggak masalah, karena yang saya sampaikan ini yang saya ketahui sekali lagi ya. Nah, kalau saya pribadi, saya masih menganggap kripto masih sebagai sarana spekulasi, bukan sarana investasi ya. Kenapa? Karena kalau saya berprinsip ya bahwa yang namanya investasi itu dia harus memiliki nilai tambah, dalam artian dia memiliki multiplier effect ya. Contoh, misalkan deposito, multipliernya efek apa sih? Deposito ini duit kita tanam ke bank, bank akan nyalurkan ke kredit ya, ke kredit untuk usaha. Kayak rata-rata bank itu dia kredit memberikan kredit ke pengusaha gitu kan. Artinya di situ ada multiplier effect. Jadi usahanya harapannya dari si debitur ya, alias si yang ngutang ke bank itu tadi usahanya tambah gede artinya kan lapangan pekerjaan bisa bertambah ya, supply chain bisa ada dan sebagainya, yaitu deposito ya. Kupon dari ORI ya, misalkan ORI ataupun Sukuk ini juga sama ya. Kita ngasih duit ke pemerintah gitu. Kita ngutangin pemerintah. Pemerintah kan jadi dapat tambahan dana untuk APBN. APBN diputar lagi gitu kan untuk investasi, untuk pendanaan ini ya, untuk membangun infrastruktur ya dan sebagainya ya. Apalagi saham. Saham, kita beli saham ini kan sama dengan kita setor modal ke perusahaan. Yang dimana perusahaan ini multiplier efeknya gede. Ya, ada supply chain-nya, perusahaan harus beli barang baku ya, bahan baku dari pihak lain. Kemudian ada proses produksinya, artinya lapangan pekerjaan dibuka. Ya, kemudian habis itu ada proses distribusi barang, dapat duit gitu. Jadi disitulah multiplier effect. Itulah yang namanya investasi. Ya. Jadi kalau kripto bagaimana? Nah, kripto saya nggak ngerti multiplier efeknya apa gitu. Ya, sama juga dengan forex. Ya, forex kita nyimpen dolar, menurut saya malah kontraproduktif gitu ya. Mas Ros, dolar ini setiap tahun kan naik terus gitu. Iya, dolar itu naik terus. Apalagi kalau negara sedang kacau gitu ya. Indonesia kacau, Indonesia krisis, dolarnya naik gitu. Artinya kalau kita nyimpen dolar dengan harapan dolar ini naik, berarti kan kita mengharapkan negara kita kan kacau gitu ya. Jadi kontraproduktif. Nah, maka kalau saya pribadi menganggap forex dan juga kripto itu bukan istilahnya bukan instrumen investasi ya. Itu pandangan saya pribadi. Jadi saya nggak memasukkan ke dalam aset kelas di pengertian saya gitu ya. Oke. Lalu bagaimana alokasi ya, tipsnya untuk alokasi dana investasi. Yang pertama, ini kita bagi ya antara saham dan non saham. Karena kalau kita bicara ORI, deposito ini kan
bisa dikatakan low risk ya, low risk. Cuman untuk saham high risk gitu. Nah, kalau saya biasanya menyarankan ke member gitu ya, ke teman-teman saya yang masih merasa pemula, ya, maka untuk saham menurut saya maksimal 40% saja. Ya, jadi tadi kan kita sudah nyemplungin dana setiap bulan ke investasi. Nah, habis itu dipilih lagi gitu, dipilah lagi. Ya, kalau kita masih merasa diri kita pemula, ya maksimal 40% saja yang kita belikan saham. Ya, kenapa? Karena biasanya untuk teman-teman pemula ini psikologinya belum jalan. Artinya kadang-kadang kagetan gitu. Harga saham naik, wah saya belum beli nih gitu kan. Harga saham turun gitu, wah nanti kalau makin turun lagi gimana gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Kadang orang bilang, Mas Ros, ini saya portofolio saya minus dalam nih, bagaimana gitu kan, dilihatin. Wah minusnya 70 juta, coba saya lihat modalnya berapa. Oh modalnya 2 miliar gitu ya, 2,4 miliar. 2,4 miliar minus 70 juta itu baru minus 2% Pak itu. Gitu ya. Itu bukan minus dalam itu. Gitu. Ya, baru 2%, baru 3%, tapi merasa sudah minus dalam. Nah, ini menurut saya ini karena psikologi kita belum siap gitu ya. Minus dalam itu kalau minusnya udah di atas 30% gitu ya, itu baru minus dalam. Cuman baru 3%, minus 5%, seakan-akan udah minus dalam. Padahal itu istilahnya ya hanya nge-swing aja gitu. Jadi istilahnya bagi kita yang masih belum siap psikologi kita di saham itu 40% saja ya. Sisanya di instrumen investasi yang low risk, ya bisa reksadana pendapatan tetap atau belikan sukuk gitu ya, sukuk atau ori tadi. Ya. Nah, yang kedua mungkin kalau kita tipenya konservatif ya mungkin bisa 50-50 ya, 50% saham, 50% instrumen investasi lainnya yang low risk ya. Kalau yang ketiga yang sudah merasa expert ya, ya bisa dikatakan mayoritas bisa di saham gitu ya, mayoritas di instrumen investasi lainnya ya. Nah, kalau saya pribadi karena saya istilahnya merasa psikologi saya sudah siap gitu ya. Jadi kalau market crash itu terjadi apa yang harus saya lakukan gitu, itu saya sudah siap. Nah, maka 80% saya investasi saya itu di saham. Ya, 20%-nya di reksadana pendapatan tetap yang syariah itu. Itu aja sih. Jadi saya sekarang pun deposito juga sudah nggak punya gitu ya. Kecuali dana darurat ya. Dana darurat sih cuman masuk ke rekening biasa aja gitu. Nah, jadi deposito sudah nggak punya saya gitu ya. Jadi memang saya langsung masukin aja ke reksadana pendapatan tetap yang syariah gitu ya. Kemudian 80%-nya saya masukkan ke saham semua gitu. Ya, oke. Nah, lalu strategi nabung saham itu gimana? Nah, kita sering kali kita mendengar ya bahwa ada dua strategi nabung saham. Yang pertama yang sering kita sebut sebagai dollar cost averaging. Artinya beli secara rutin dan konsisten dalam kondisi harga saham naik maupun turun. Ya. Ini contohnya misalkan kita beli saham SIDO setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jadi istilahnya dollar cost averaging itu kita beli secara dicicil gitu ya. Jadi tanggal 1 kita beli, kemudian besok ini bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 1 kita beli, kemudian bulan April kita sisihkan dari gaji kita, kemudian langsung kita beli SIDO. Nggak peduli harganya naik atau turun, beli terus. Ya, bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus, ya setiap bulan kita beli terus saham SIDO seperti itu. Ya. Nah itu biasa kita sebut sebagai dollar cost averaging. Ya, saya juga nggak tahu nih kenapa namanya dollar cost averaging ya. Kenapa nggak rupiah cost averaging gitu ya? Ya ini karena ya sudah menjadi bahasan umum gitu ya. Jadi kita ngikut aja gitu ya. Ya dollar cost averaging kita beli setiap sebulan sekali. Nah, kemudian yang kedua ada metode namanya lump sum ya, beli sekali ya atau beli sekaligus banyak di awal. Nah, artinya kita misalkan saham SIDO ya udah beli sekali. Habis itu kita punya dana lagi, bulan depan kita nggak beliin SIDO lagi. Ya, kalau harganya sudah naik kita belikan saham yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih hitung ya kira-kira mana yang lebih menguntungkan.
ya, mana yang lebih efektif ya. Efektif ini maksudnya adalah yield-nya yang terbaik. Nah, sekarang saya ambilkan contoh SIDO ya. SIDO ini yang paling gampang, yang sering kali orang nabung saham di SIDO ini kan sering sekali ya. Kalau saya dengar, kamu nabung saham di saham apa gitu ya, saham SIDO gimana? Sebulan sekali biasanya saya sisihkan gaji untuk beli SIDO gitu ya. Nah, makanya kita bahas SIDO. Sebenarnya ada selain SIDO ya Unilever gitu. Cuman Unilever sekarang yang nabung sejak beberapa tahun yang lalu sekarang masih boncos gitu ya. Kita bahas kenapa Unilever turun ya harganya sekarang seperti di tahun 2013. Artinya kalau kita nabung Unilever sejak tahun 2015 rutin, sekarang pun malah minus gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas, tapi kita bahas dulu SIDO. SIDO ini kebetulan yang harga sahamnya naik terus ya. 2018 sampai sekarang naik terus. Ya naiknya bahkan sudah beberapa kali lipat ya. Ini tahun 2018 masih di level 200-an, sekarang udah 1000 ya, 5 kali lipat atau 4 bagger gitu ya. Nah, sekarang ini sempat saya hitung juga ya. Oke, saya kebetulan sudah sudah menyiapkan Excel-nya. Ya. Nah, ini adalah pergerakan saham SIDO ya, open dan close dalam 1 bulan ya. Jadi ini harga pembukaan, harga penutupan. Jadi di tahun 2018 di bulan Januari ya, bulan ke-1 ini artinya bulan Januari itu naiknya 13%. Ya, bulan kedua naik 7,5%, bulan ketiga 0 ya. Bulan keempat naik 19%, bulan keenam turun 8% dan sebagainya gitu. Ya. Nah, dan seterusnya nih saya catat semua nih buat teman-teman nih, butuh effort juga nih mencatat harga sahamnya dari Januari sampai Desember sampai akhir tahun 2021 ya. Nah, anggap saja nih kita nabung 100.000 setiap bulan di saham SIDO sejak bulan Januari 2018 ya. Artinya apa? Artinya dana yang kita keluarkan untuk beli saham SIDO sampai akhir tahun 2011 itu 4,8 juta. Betul ya, 100.000 dikalikan 48 bulan gitu ya, 100.000, dan kita belinya di setiap open market ya, gampangnya seperti itu, setiap open market. Maka di bulan pertama dengan uang 100.000 ya dapat 4 lot gitu ya. Ini kita bulatkan aja ya biar nggak bingung. Nah, 4 lot harga average-nya ya 230 pertama gitu. Kemudian bulan kedua kita beli lagi 100.000 ya, 100.000 harganya 268 ditambah dengan bulan pertama kurang lebih kita dapat 8 lot ya dengan harga average 246. Ya, yield-nya di bulan kedua udah 16% nih gitu. Ya bagus ya. Bagus, 2 bulan 16%, investasi apa gitu kan. Kemudian bulan ketiga lanjut lagi seterusnya, bulan keempat lanjut lagi seterusnya, akhirnya di bulan ke-48 artinya akhir tahun 2021 ya, dengan kita nabung secara dollar cost averaging setiap open market sebesar 100.000 per bulan, kita totalnya mendapat 99 lot. Ya. Dengan harga average 485. Ya, dan nilai uang kita menjadi 8,5 juta. Artinya yield kita 78%. Ini memang belum menghitung dividen ya, belum menghitung dividen. Dividen anggap saja sebagai bonus karena kan dividen kan setiap tahun sekali ya, membaginya diberikannya kan setahun sekali. Jadi anggap saja itu bonus ya. Tapi kita hanya hitung dari harga sahamnya saja. Nah, 78% ya, artinya memang ya bagus ya secara 4 bulan kan. 4 tahun ya, 4 tahun 48 bulan dapat 78% ya, ini bagus gitu. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalkan kita beli saham SIDO-nya setahun sekali. Ya. Nah, setahun sekali artinya sama-sama 100.000 per bulan gitu ya. Berarti kan kalau setahun kan 1,2 juta gitu. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita beli setahun sekali?
Nah, 1,2 juta di tahun pertama, kemudian tambah 1,2 juta lagi tahun kedua, tambah 1,2 juta lagi di tahun ketiga, tambah 1,2 juta lagi di tahun keempat. Kita dapatkan lot lebih banyak, 121 lot. Ya, sama-sama kita mengeluarkan 4,8 juta nih. Tapi dengan cara kita nabung, kita beli per bulan cuma dapat 99 lot ini ya, lotnya di sini. Ya, tapi kalau kita nabung, kita belinya setahun sekali dengan dana yang sama dapatnya 121 lot. Berarti secara jumlah saham lebih gede, betul ya? Lebih gede. Dengan harga average 397. Ya, jadi ini hitungannya adalah kita beli di 230, kemudian tahun kedua kita beli di 370 ya, harga average-nya sekian 284, kita beli lagi di 585, average harganya di 342, kita beli lagi di 765, harga average-nya 397. Ya. Dan nilai uang kita dari 4,8 juta menjadi 10,4 juta. Artinya yield kita itu 118% dalam 4 tahun. Ya, artinya ya bagus juga gitu. Bagus juga dalam 4 tahun 118%. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belinya sekali di awal? 4,8 juta kita beli sekali di awal tahun 2018 ya di 230. Ya, dan akhir tahun 2021 harganya harga SIDO di 865. Secara lot lebih banyak ya, 209 lot ya dibandingkan kalau kita beli per bulan cuma 99 lot, kita beli per tahun 121 lot. Kita langsung beli banyak di awal dengan dana yang sama 4,8 juta kita dapat 209 lot. Harga average-nya ya harga awal ini kan. Kemudian yield-nya 18 juta. Dana tabungan kita 18 juta. Artinya yield-nya 276%. Ya, jadi sangat jauh ya. Sangat jauh dibandingkan kalau kita belinya bulanan seperti itu. Nah, itu adalah perbandingan bagaimana kita beli secara dollar cost averaging dan lump sum ya. Saya kembali ke materi dulu. Nah, artinya bagaimana? Artinya yang tadi ya, ini sudah masuk ke slide sini ya. Jadi ilustrasi hasil perhitungannya adalah nabung saham SIDO secara dollar cost averaging sebesar 100.000 per bulan setiap awal ya dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2021 dapatnya 99 lot. Dana yang dikeluarkan 4,8 juta. Ya, hasilnya market value itu duit kita tadi ya 4,8 juta ini menjadi 8,5 juta ya, yield-nya 78%. Ya tetap bagus ya, 4 tahun dapat 78%. Ya, kemudian ilustrasi selanjutnya beli saham SIDO setahun sekali ya 1,2 juta per tahun. Ya, total dana yang dikeluarkan sama nih 4,8 juta. Lot yang didapat lebih gede ternyata ya 121 lot. Ya 121 lot. Hasilnya pada akhir 2021 10,4 juta, artinya yield-nya 118%. Ya, ini sekali lagi belum dividen ya, belum dividen. Kemudian kalau kita beli sekali ya, beli lump sum sekali di awal 4,8 juta di awal, dapatnya 209 lot. Jadi jauh lebih gede dibandingkan yang dollar cost averaging yang cuma 99 lot tadi ya. Ya, hasilnya pada akhir tahun 2021 duit kita menjadi 18 juta, artinya yield-nya 276%. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya lebih gede lump sum. Ya. Dan ini teman-teman sekalian ya dengan catatan harga sahamnya itu setiap tahun konsisten naik. Ya, setiap tahun konsisten naik. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah nggak semua saham setiap tahun konsisten naik gitu ya. Ya kebetulan SIDO ini konsisten naik.
Nah, maka harus kita perhatikan juga bahwa nabung saham itu bukan seperti nabung di deposito gitu, yang setiap tahun pasti dapat bunga gitu. Ya, bukan nabung seperti kita beli ori yang setiap tahun pasti dapat kupon. Artinya apa? Artinya tergantung kinerja perusahaan. Kenapa Sido setiap tahun harga sahamnya bisa selalu naik? Karena kinerjanya bagus. Ya, pendapatannya selalu naik dan laba bersihnya pun juga selalu naik. Ya, ini berbeda dengan Unilever yang dimana Unilever sejak tahun 2019 penjualannya, pendapatannya mulai menurun dan laba bersihnya juga mulai menurun. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita sudah beli Sido misalkan, ya saya sendiri juga punya saham Sido, ya. Sido ketika suatu saat ya misalkan kondisi kinerja perusahaan sudah tidak sebagus sekarang, ya harus dijual gitu. Kalau saya sih akan saya jual gitu. Ya akan saya jual karena sudah tidak sesuai kriteria saya di awal, yaitu pertumbuhannya bagus ya, artinya labanya selalu naik, pendapatnya selalu naik gitu. Nah, maka penting sekali kalau misalkan kita mau nabung saham, kita juga melihat kinerja perusahaan. Apakah setiap kali perusahaan merilis laporan keuangan, kinerjanya naik nggak nih? Ya, pendapatannya naik nggak? Laba bersihnya naik nggak? Seperti itu. Gitu. Jadi bukan seperti deposito yang pasti dapat bunga, enggak. Gitu. Ya, ada kalanya ketika kinerjanya sudah nggak sesuai ekspektasi lagi, sudah bisa dikatakan sudah memburuk, ya kita jual. Kalau enggak nanti akan kejadian seperti Unilever gitu ya. Unilever orang-orang yang nabung sejak tahun 2015, 2016 nabung setiap bulan, sekarang harganya sudah seperti harga tahun 2013. Artinya mereka yang nabung sejak saat itu kalau tidak dijual, ya yield-nya malah minus gitu ya. Yield-nya malah minus ya, cuman ketolong dividen, cuman dihitung lagi gitu, hitung lagi biasanya ya nggak akan signifikan, artinya yield-nya itu kurang memuaskan gitu kalau nggak kita jual ya seperti itu. Nah, maka penting sekali kita memilih perusahaan yang selalu berkinerja bagus ya, selalu berkinerja bagus, selalu mencetak kinerja yang profitable gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian, berarti kan dari sini kelihatan ya tadi nabung antara dollar cost averaging dengan lump sum secara yield itu bagus lump sum. Ya, secara yield itu bagus lump sum. Tapi kalau misalkan kita mau dollar cost averaging, sebenarnya nggak masalah selama setiap kita beli harus ada alasannya bahwa walaupun harga sahamnya sudah naik, tapi secara valuasi masih murah. Itu pentingnya di situ. Jadi harus kita hitung lagi. Gitu. Kalau enggak kita beli di harga yang sudah mahal, ya nanti yield-nya di masa depan tidak akan memuaskan seperti itu. Gitu ya. Saya sendiri sejak istilahnya saya di tahun 2015 ya sudah fokus di investing ya untuk saham. Itu saya nggak menggunakan pola dollar cost averaging, tidak, tapi saya beli lump sum. Waktu itu dana saya juga terbatas, ya terbatas, saya hanya beli satu saham saja waktu itu, 2015 pertama kali hanya beli satu saham. Ya habis itu mulai ngumpulin duit lagi sudah mulai terkumpul, beli lagi saham yang kedua seperti itu. Kemudian masih apa namanya ngumpulin duit lagi, sudah mulai terkumpul, baru beli saham ketiga gitu. Ya, kemudian kalau kita lihat saham yang pertama ini kira-kira secara valuasi sudah mahal, ya dijual seperti itu. Ya, jadi di situ bergerak terus gitu ya, bergerak terus. Jadi kalau saham ini memang mau nggak mau kita harus analisa, ya nggak bisa kita nabung seperti deposito, itu nggak bisa. Nabung seperti beli ori itu nggak bisa. Nah makanya sangat penting bagi kita yang masih merasa pemula tadi, nggak usah banyak-banyak dulu deh, maksimal 40% dulu di saham, 60%-nya nabung di instrumen yang lain ya, paling nggak di sukuk atau reksadana pendapatan tetap itu oke gitu ya. Baru nanti ketika psikologi kita sudah terbiasa, sudah kita nggak khawatir lagi dengan
rally maupun dengan bearish gitu ya. Nah, kita bisa mulai perbanyak porsinya seperti itu. Nah, ini ada tips teman-teman ya, tips untuk nabung saham. Ya, yang pertama yang jelas ya, miliki time horizon panjang. Namanya kita juga nabung gitu ya, nabung alias investasi. Maka ya harus punya time horizon panjang dalam artian kita nggak perlu mementingkan volatilitas harga dalam jangka pendek gitu. Kan seringkali orang mengatakan, wah Mas Ros gimana nih trennya turun gitu. Trennya turun berapa? Oh baru 3 hari turun aja udah bingung gitu ya. Ya nggak usah dipikirin, yang penting kinerjanya bagus nggak gitu. Ya ini sekali lagi ya kalau kita mau nabung dengan tujuan investasi. Beda kalau ceritanya kita trading atau spekulasi udah beda ceritanya ya. Kita sekali lagi kita bicara mengenai investasi ya. Maka yang pertama time horizon itu harus panjang, harus di atas 1 tahun. Ya. Harus di atas 1 tahun dalam artian ya nanti minus 2%, 5%, bahkan 15% itu biasa gitu. Selama kinerjanya bagus, dia akan balik lagi gitu. Kinerja ini dalam artian tadi ya pendapatan, laba bersih itu naik terus gitu ya. Kalau turun berarti kinerjanya menurun seperti itu. Kalau bagus berarti labanya harus naik, pendapatannya naik seperti itu kira-kira. Ya, jadi time horizon panjang. Yang kedua, ya pasti ya pilih perusahaan berkinerja baik yang harganya masih under value. Ya, jadi memilih perusahaan yang bagus, tapi kalau harganya sudah mahal, ya nggak worth it juga gitu. Dalam artian nanti yield di masa depan nggak akan memuaskan gitu. Karena kalau kita bicara mengenai investasi kan bagaimana yield di masa depan itu kan memuaskan gitu ya. Memuaskan di sini tuh dalam artian apa? Ya lebih bagus dibandingkan IHSG kan gitu. Karena kalau memuaskan targetnya adalah 50%, 100% ya susah juga gitu ya. Jadi harus ada ukuran yang reasonable ya, yang masuk akal. Masuk akalnya apa? Ya mengalahkan IHSG aja cukup gitu ya. Karena tadi ya 5% aja setiap tahun kita bisa mengalahkan IHSG secara konsisten itu yield-nya sangat bagus ya. Apalagi kalau bisa 10% apalagi di atas itu gitu ya. Nah, maka untuk bisa mencapai yield yang bagus seperti itu ya pertama, perusahaan harus berkinerja baik. Yang kedua, harganya masih murah seperti itu. Kemudian, ya beli aja sekali lamsam. Ya. Cuman kalau saya sendiri beli bertahap dalam artian menyiapkan 2-3 kali tembakan. Jadi perhitungan tadi kan lamsam itu sekali kalau harganya naik terus, gitu kan? Kan ada kalanya ini setelah kita beli ternyata harga sahamnya turun, gitu. Nah, maka di situ kita perlu menyiapkan peluru lagi. Ya, cuman nggak perlu banyak-banyak dalam artian setiap turun langsung beli, jangan gitu ya. Nanti saja tunggu turun ya, misalkan kita beli katakanlah apa ya, yang sekarang misalkan ICBP nih, ICBP kita terlanjur beli di 8.500 misalkan. Tuh, sekarang 7.200 Mas Eros gimana? Berarti kita hitung lagi kan, oh minusnya masih sekitar 15%, ya udah nanti dulu deh gitu. Ya nanti dulu aja gitu. Kita lihat lagi laporan keuangan nanti keluar bagus nggak nih? Oh kalau bagus nggak apa-apa tambah beli gitu. Beli jadi 2 atau 3 kali tembakan gitu ya. Dalam artian lamsam itu beli sekali, kalau harganya naik terus kita biarin aja gitu. Tapi kalau harganya turun, ya nah di sini kita ada istilahnya ada peluang untuk tambah muatan seperti itu. Ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga tidak perlu kejar kereta ya. Minggu kemarin ya harga Sido mulai naik terus dari 950 ke 980 ke 1000, 1020, 1030 sampai 1050. Orang-orang lagi bingung gitu. Ya, wah gimana ini masuk enggak gitu. Kalau sedang rally nggak perlu dibeli gitu. Ya, nggak perlu dibeli. Belinya kalau sideways aja gitu ya. Saya sering menyarankan ke teman-teman beli untuk tujuan investing ya, sekali lagi investing bukan scalping, bukan trading, itu ya pas kondisi sideways beli gitu. Ya kalau pas rally ya biarin dulu, yang nggak usah kejar kereta. Kalaupun bearish ya biarin juga gitu, ya nggak perlu buru-buru nampung ya gitu. Jadi
Kita nggak istilahnya intinya adalah nggak perlu nggak perlu buru-buru beli. Ya. Yang kelima dan yang terakhir, ini juga yang terpenting ya, salah satu yang terpenting adalah jangan pernah kehabisan cash. Ya. Artinya balik lagi ke kedisiplinan kita dalam menyisihkan sebagian uang penghasilan kita ke rekening investasi ya. Kita bicara ke saham berarti ke RDN. Ya, jadi jangan sampai kehabisan cash ya. Miliki terus cash karena cash ini ibarat peluru. Karena kalau kita kehabisan cash berarti ibarat seperti kita kehabisan peluru gitu. Ada peluang nggak punya peluru kita nggak bisa kita tembakkan gitu. Nah makanya selalu istilahnya harus punya cash. Nah maka harapannya adalah ya setiap bulan kita tambah terus dana ke RDN. Ya, tapi nambah ke RDN belinya ngelihat dulu gitu. Jadi menurut saya nabung di saham itu yang saya lakukan selama ini ya adalah setiap bulan saya sisihkan uang untuk saya masukkan ke RDN. Ya, jadi disiplinnya adalah masukkan uang ke RDN. Tapi beli sahamnya saya akan lihat-lihat dulu mana yang murah, mana yang bagus. Jadi tidak beli satu saham tersebut setiap bulan seperti itu tidak. Seperti itu ya. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian, nah itu tadi beberapa tips mengenai cara nabung istilahnya yang saya lakukan selama ini ya. Dan ini memang istilahnya materi secara gelondongan ya, secara gelondongan pasti akan ada materi lanjutan. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman berminat untuk memperdalam lagi mengenai value investing, nah teman-teman bisa berlangganan atau mengikuti program Value Investing Mastery ini ya dari The Investor ini ya. Dari ini konsep mengenai value investing ya, aksesnya adalah tanpa batas waktu ya seumur hidup dan materinya kita upayakan akan selalu diupdate. Kemudian dapat 35 watchlist saham ya yang undervalued dan ini akan diupdate terus setiap bulan. Kemudian gratis webinar value investing yang diadakan setiap bulannya dan ada supporting grupnya. Jadi ada grup Telegram yang di situ ada saya yang kita bisa diskusi dan ini adalah akses seumur hidup ya sepanjang di investor ini masih ada ya. Nah nanti lebih lengkapnya dijelaskan Mas Iko. Tapi Mas Ros kalau nggak ikut Value Investing Master ini gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Beberapa saham yang undervalue kalau teman-teman ngikuti channel YouTube The Investor itu pasti akan kita bahas juga gitu ya. Jadi tidak ada paksaan gitu ya. Nah, oke, itu teman-teman sekalian materi dari saya mengenai cara nabung saham yang saya lakukan selama ini. Ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Nanti kita bisa Q&A lagi dimoderatori oleh Mas Eko ya. Saya kembalikan dulu ke Mas Eko. Silakan Mas Eko.